menurut saya ini ke Arab-Araban gitu loh. Tapi menurut banyak orang ini ke Jawa-Jawaan. Jadi ya inilah Nusantara. Serba banyak orang yang nganggur sehingga terlalu banyak yang komentar. Ini dipaksa-paksakan supaya seperti wayang. Maksudnya apa? Ini Indonesia bukan Jawa. Tukang tulis kaligrafi tapi tidak tahu itu hot apa. Udah jujur aja, ente bodoh. Jadi jangan teriak-teriak menyebarkan isu kemana-mana, akhirnya menghadirkan kegaduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, logo halal yang diterbitkan oleh Kementerian Agama itu menuai pro dan kontra. Secara kalau kita orang awam memang tidak terlihat urusan Arabnya. Secara Arab itu masih banyak orang yang mengidentikan dengan Islam. Seolah Arab itu Islam, seolah Islam itu Arab. Padahal buang jauh pikiran seperti itu. Ya, bahwa Islam diturunkan di Arab, ya. Tetapi Islam itu ya bukan Arab. Karena Allah itu tidak memandang Anda hidup di mana. Yang penting ketakwaannya. Mau Anda hidup di Indonesia, mau di Arab Saudi, mau di China atau dimanapun ya, monggo. Tidak akan merubah sebagai kita penghambaan kepada Allah. Tidak akan dibeda-bedakan. Karena kita orang Indonesia, karena kita orang Arab, karena kita orang Cina, karena kita orang Jepang, karena kita orang apapun lah. Di pandangan Allah kita itu sama. Kan gitu. Itu yang pertama. Karena masih banyak orang yang menganggap bahwa Islam adalah Arab, maka ketika ada Kementerian Agama yang mengeluarkan logo padahal itu ada tulisan Arabnya, tetapi pakai tulisan atau gaya yang tidak seperti biasanya, itu namanya seni kaligrafi, khot khufi, ya, akhirnya beranggapanlah buruk. Padahal kita orang awam. Lagi-lagi ya, banyak orang awam yang teriak-teriak, tidak sadar dan tidak meraba diri. Salah satu yang paling menyudutkan, yang paling narasinya itu sangat kurang ajar sih bagi saya, karena ini jelas-jelas provokatif dan kemudian membawa-bawa suku ini. Itu namanya Dery Sulaiman. Kirain nih dia benar-benar ulama besar, rekam jejaknya dari mulai lahir sampai sekarang mengkaji ilmu agama, sehingga sekarang ketika ada apapun itu yang berkaitan agama dan tidak satu jalan pikirannya dengan dia, itu dia kritisi. Ternyata dia mantan vokalis band yang hijrah dan sekarang menjadi ulama dan sekarang menjadi ustad. Ya monggo-monggo saja, tidak salah, bahkan baik itu hijrah, tetapi jangan offset. Jangan offset. Dan satu lagi, jangan berbohong dan jangan membohongi umat. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa dia itu ahli kaligrafi, tukang tulis kaligrafi, tetapi dia tidak tahu, ya, atau bahkan pura-pura tidak tahu. Saya sih mandangnya bahwa dia memang bodoh aja. Padahal jelas hotnya hot hufi. Artinya apa? Bahwa dia ngarang cerita, bahwa dia memang bodoh aja, orang bodoh yang mengkritik gitu loh. Orang bodoh yang so pintar. Sehingga Sujiwo Tejo itu angkat bicara. Karena bahkan dia itu menyeret-nyeret nama Jawa, seolah Menagihakut atau Kementerian Agama ingin menjawanisasi Kementerian Agama. Padahal ini Indonesia. Karena bentuk kaligrafinya secara sepintas, kata orang lain yang nyinyir, itu seperti wayang, ya, seperti wayang. Padahal bisa juga itu kemudian kalau mau disepertikan itu seperti kubah juga. Nah bahkan Sujiwo Tejo angkat bicara, kita lihat apakah benar itu seperti wayang.
menurut saya ini keharap-harapan gitu. Tapi menurut banyak orang ini kejawa-jawaan. Jadi ya inilah Nusantara. Serba banyak orang yang nganggur sehingga terlalu banyak yang komentar. Ya wajar saja sih. Yang jelas itu seperti dipaksakan, itu dimirip-miripkan dengan simbol wayang ya, seperti itu. Saya tahu bahwa sebagai dalang pun, saya tahu bahwa itu gunungan wayang setelah dikasih tahu oleh banyak orang bahwa itu merujuk pada gunungan wayang. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa logo ini terlalu Jawa sentris, aku nggak setuju karena aku sebagai dalang saja nggak tahu bahwa itu gunungan. Alisnya dibengkokin di sana. Alah, artistik biar seperti wayang. Ini dipaksa-paksakan supaya seperti wayang. Saya sebagai dalang pun baru sadar bahwa itu gunungan setelah ada yang ngasih tahu. Lebih lanjut, Sujiwo Tejo pun mengatakan jika logo halal yang baru ini dianggap mirip seperti gunungan wayang, maka sesungguhnya tidak ada yang salah. Karena gunungan wayang, kata Sujiwo Tejo, tidak hanya ada pada wayang Jawa, namun semua wayang dari kesenian manapun ada gunungan wayangnya. Karena sebab itu menurut Sujiwo Tejo, logo halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sudah mewakili budaya Nusantara. Ini dipaksa-paksakan supaya seperti wayang. Maksudnya apa? Ini Indonesia bukan Jawa. Artinya kalau untuk gunungan wayang, itu bukan cuma Jawa aja, ya. Wayang Sunda itu juga pakai gunungan. Wayang Cirebon juga pakai gunungan. Wayang Bali pakai gunungan. Wayang Sasak di Lombok itu pakai gunungan. Wayang Sigale-Gali kalau kita semua pakai gunungan. Kubah masjid aja itu apa gunungan? Apakah itu bukan bawang? Ayo, kubah masjid ya. Saya sebagai orang Minang pun tentu akan berpikir, apa mungkin saya akan bikin juga rumah kegonjong dengan logo halal. Ya, kita bikin rumah adat dengan logo halal khusus Sumatera Barat. Karena menurut saya simbol wayang tidak mewakili Indonesia. Ya, simbol wayang tidak mewakili keberagaman Indonesia. Artinya kalau untuk gunungan wayang, itu bukan cuma Jawa aja, Maria. Menurut aku sudah mewakili Nusantara dan bahkan kesanku sepintas, ini kaligrafi Arab. Aku nanya ke teman-teman kaligrafi juga bukti modern istilah mereka saya nggak ngerti. Ini juga sudah memenuhi kaidah-kaidah kaligrafi. Mungkin di sebagian masyarakat Indonesia belum terlalu mengenal beragam khot atau kaligrafi Islam yang banyak. Mestinya tulisan Arab itu ada, mestinya. Silahkan kalau nanti mau ditambahkan embel-embel yang lain di lingkarannya ataupun di kota yang dibuat di sana. Jadi ada alif lam mim dan lain sebagainya yang ini halal karena di bawahnya ada halal. Aku langsung ini kaligrafi ini. Saya pelukis kaligrafi ya, saya pelukis khat dan bagi saya pun susah untuk memahami apa bacaan itu. Itu khat jenis apa, saya tidak paham juga. Kalau saya melihatnya itu memang jenisnya adalah jenis khot kufi. Khot kufi ini sebenarnya adalah salah satu khot tertua yang di dunia. Khotnya masih sangat sederhana, masih basit ya, masih sangat sederhana, belum ada variasinya, bahkan titik harokat juga tidak ada. Logo halal yang ada di Amerika, logo halal yang ada di Jepang, di Roma pun tulisan Arabnya ada, halal. Nggak ada satupun yang hilangkan tulisan Arab, kecuali logo halal yang baru yang wayang ini. Kalau ada yang bilang tidak bisa dibaca ya barangkali belum pernah mempelajari tulisan Arab, bos. Biasanya membaca Al-Quran ya, nggak paham gitu. Orang. Nah inilah maksud saya melebar kemana-mana karena orang nggak paham pun ngomong. Kalau orang nggak paham ngomong kan jadinya kemana-mana. Coba kalian bandingkan semuanya. Kalian bandingkan logo halal negara-negara yang ada di seluruh dunia. Ini satu-satunya logo halal yang paling aneh, pokoknya aneh. Logo itu setahu saya berkembang, jadi awalnya itu harus jelas dan menandakan bahwa siapa aku. Itu logo-logo di awal-awal 60-an. Baru setelah itu logo menunjukkan aktivitas. Jadi logo kopi tidak harus berbentuk kopi, tapi tidak harus orang yang menyeruput kopi, tapi misalnya ada orang yang terjaga, terbangun. Jadi koneksinya nggak langsung kopi. Logo jenis ketiga adalah tidak menunjukkan siapa kami, tapi siapa pemimpin kami. Logo yang sekarang ini, menurut teman-teman yang hadir, adalah diperlukan untuk sejauh mana kalian mengerti kami. Logo kan identitas. Jadi kalau mau ditulis secara khot yang seperti yang sebelumnya MUI, khot nasak biasa ya, itu tidak ada identitas yang jelas. Ini semuanya sama. Dunia internasional itu kan khot yang bisa dihasilkan melalui ketikan juga bisa juga. Tapi kalau yang bentuk seperti itu, jadi penciptaan tersendiri logo tersendiri yang ingin dikembangkan oleh, yang ingin diekspresikan mungkin termasuk oleh BPJPH, menunjukkan tentang identitas. Logo saya kira perannya di situ.
Nah, adapun kemudian muncul sayap-sayapnya isu gitu. Nah, itu kan memang hobi orang kita kan, semua hal digoreng. Ya inilah Nusantara. Serba banyak orang yang nganggur sehingga terlalu banyak yang komentar. Ya wajar saja sih. Ya, dia ngakunya adik kaligrafi. Dia ingin kemudian logo halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama juga sama mengikuti logo halal yang ada di dunia. Padahal jelas ketika kita mengikuti cara penulisan dunia di dalam logo halal, maka ya kita tidak kreatif. Justru Menteri Agama, justru Kemenag gitu memberikan terobosan baru, menunjukkan bahwa kualitas orang Indonesia di dalam mengeluarkan ekspresi tentang logo halal itu berbeda dengan dunia lain. Berbeda dengan orang lain, negara-negara yang lain. Dan apa salahnya orang kreatif kok, kenapa masih dicurigai? Orang kreatif dinyinyiri, orang kreatif dicurigai. Justru saya bangga ketika orang Indonesia, ketika Indonesia bisa berbeda dengan dunia yang lain, tetapi tetap tidak keluar dari batas kebenaran. Itu patokannya. Ini kan seolah dia itu ingin memberikan terang kepada masyarakat bahwa ya kita saya sebagai orang Sunda nih, siapapun kalian yang bukan orang Jawa, itu intinya harus benci kepada Menteri Agama atau kepada Kemenag karena mengeluarkan logo yang itu Jawa sentris. Dan kita sebagai orang yang di luar Jawa harusnya marah karena ini tidak mewakili Indonesia. Tapi dibantah oleh Sujiwo Tejo bahwa di Sunda juga ada gulungan wayang yang juga sama seperti itu. Di Cirebon, di mana. Kalaupun itu dikatakan mirip wayang, itu sudah mewakili simbol Indonesia. Jadi kalau intinya bodoh, jangan teriak-teriak dulu, pelajari dulu, jangan malah sebar provokasi. Tukang tulis kaligrafi tapi tidak tahu itu hot apa. Udah jujur aja, ente bodoh. Jadi jangan teriak-teriak, menyebarkan isu kemana-mana, akhirnya menghadirkan kegaduhan. Wajar sih, dia mantan vokalis band yang berubah wujud menjadi ngustad. Udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.